Oke. Jelas. Mana yang lebih jelas? Sekarang atau ini? Mana yang lebih jelas? Ini. Yang sekarang ini? Iya. Oke. Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti beribadah pada sabat ini. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu yang suci saat ini, agar apapun yang kami dengarkan dari sabda Tuhan, sebagaimana yang Engkau janjikan di dalam Roma 10 ayat 17, maka pendengaran akan firman Kristus akan menimbulkan iman di dalam hati kami. Dan iman Yesus yang kami butuhkan untuk menyelamatkan kami dari dosa dan masa kesusahan besar yang ada di depan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat tema kita pada sabat ini diambil daripada Yohanes 4 ayat 24. Ayat ini kita hafal di luar kepala. Ayat ini mengatakan kepada saya dan saudara, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Apa maksudnya bahwa saya dan saudara harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Saudara-saudara, yang dimaksud dengan kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran artinya saya dan saudara waktu datang berbakti menyembah kepada Allah, kita tidak bisa menyembah Allah hanya di dalam roh dan hanya di dalam kebenaran. Tapi saya dan saudara harus menyembah Allah di dalam dua-duanya, yaitu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sekarang, apa artinya kita harus menyembah Allah di dalam roh? Kalau kebenaran jelas. Kalau kita menyembah Allah di dalam kebenaran itu jelas. Yaitu ketika Tuhan menyuruh manusia untuk berbakti kepada Allah sesudah manusia jatuh ke dalam dosa dengan mempersembahkan hewan korban, bukan tumbuh-tumbuhan. Iya, tapi hewan korban. Ketika itu Habel memilih untuk menurut kepada Tuhan dengan membawa hewan korban, sedangkan Kain tidak mau menurut. Sehingga dia bawa apa yang dia mau. Menggambarkan di atas dunia ini dari mula pertama sampai kepada akhir zaman, maka manusia akan tergolong kepada dua kelompok. Yang mau berbakti kepada Tuhan berdasarkan kebenaran akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Sementara yang berbakti menurut kemauan sendiri, berbakti menurut kehendak sendiri, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya kita, saudara-saudara, Gereja Masehi Advent hari ke-7 berbakti bukan pada hari yang lain, tetapi sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Saya dan saudara berbakti pada hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Itu sebabnya kita berdiri sendirian di atas dunia ini. Ketika orang Kristen dan Katolik berbakti pada hari yang lain, kita tetap memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. 2,5 miliar penduduk dunia ini adalah beragama Kristen atau Katolik. Tetapi berapa banyak anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Kita ada sekitar 20-an juta. Dan semua yang berbakti pada hari Sabat kalau dikumpul tidak akan lebih dari 25 juta saudara-saudara yang Kristen. Iya, ini bukan termasuk yang Yahudi. Yahudi berbakti juga pada hari Sabat, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi bukan mereka yang saya maksudkan. Saudara-saudara, kita adalah kelompok yang memelihara Sabat yang terbesar di seluruh dunia ini. Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau kita berbakti menurut kebenaran, menurut firman Tuhan, berdasarkan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya ia memberkati dan menguduskannya. Saudara-saudara, ini kita menurut secara harafiah. Itu kita berbakti kepada Tuhan berdasarkan kebenaran. Sekarang pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apakah cukup kita berbakti pada hari Sabat sesuai dengan kebenaran? Apakah cukup, saudara-saudara? Faktanya, orang Advent tidak berbeda di dalam karakter. Ini saya berbicara secara umum, saudara-saudara. Kenyataannya, orang Advent tidak berbeda secara karakter dibandingkan orang yang bukan Advent. Dan itu sebabnya, begitu banyak orang yang yakin dengan kebenaran yang disampaikan oleh anggota gereja Advent melalui KKR. Tetapi kenapa mereka tidak diyakinkan untuk menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Kenapa? Oleh karena saya dan saudara tidak mencerminkan orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Saya mau kritik diri saya sebagai orang Advent, saudara-saudara. Begitu banyak orang yang bilang, ya itu sesuai dengan Alkitab. Tetapi kenapa mereka tidak diyakinkan untuk menerima kebenaran ini? Oleh karena saya dan saudara tidak menghidupkan karakter Yesus. Kita tidak baik, saudara-saudara. Kita pelit, kita tidak kasihan dengan orang yang menderita. Kita tidak peduli dengan orang yang sengsara. Kita tidak peduli, walaupun kita tahu kebenaran, tapi kita tidak peduli untuk memfitnah orang dengan gampang. Untuk menjelek-jelekan orang dengan gampang. Dan saya bilang ini bukan hanya untuk saudara, tapi saya bilang untuk diri saya sendiri juga, saudara-saudara. Kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak menyucikan hari Sabat. Mengapa? Saya mau mundur ke belakang, saudara-saudara. Kenapa orang Israel sesudah mereka keluar dari Mesir melihat betapa ajaibnya tangan Tuhan yang begitu kuat melepaskan mereka dari tanah Mesir dengan 10 tulah dan laut bisa dibelah. Ada tiang api, tiang awan, ada mana setiap hari yang turun kepada mereka dan mereka percaya kepada Tuhan ketika mereka menyeberang sungai atau laut merah itu. Mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 31 dikatakan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi kemudian di dalam Ibrani 3 ayat 19 mengatakan mereka tidak masuk ke dalam tanah perhentian, tanah perjanjian itu, ke tempat peristirahatan itu, karena mereka tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, setelah melihat begitu banyak mujizat yang terjadi, kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka tidak menurut? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak menurut. Kenapa, saudara? Kenapa saya dan saudara tidak menurut? Walaupun kita sudah melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita tidak setia? Walaupun kita melihat kasih karunia Tuhan berlaku kepada kita setiap hari. Jemaat Nyiur Melambai yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus maupun tamu-tamu kami, Om John juga yang bergabung walaupun kurang sehat, terima kasih. Kita sudah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan luar biasa. Kita dituntun ke dalam kebenaran, baik kita dilahirkan di dalam kebenaran ini, ataupun kita bergabung sesudah kita dewasa, ketika kita diperkenalkan dengan kebenaran. Itu semua adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Kemudian jemaat ini 11 tahun harus kehilangan gedung gereja yang mustahil secara manusia untuk bisa kembali memiliki gedung gereja ini. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan mujizat kuasanya yang luar biasa dan gereja bisa dikembalikan kepada saya dan saudara. Gereja yang saudara lihat di belakang saya
Ini adalah mujizat Tuhan yang terjadi. Saya tidak percaya bahwa kita bertemu secara kebetulan, saudara-saudara, tapi Tuhan sudah merancang pertemuan kita sejak dunia diciptakan. Amin, saudara-saudara. Ya, kita bukan kebetulan bertemu. Maafkan saya kalau sering saya berbicara keras. Bukan saya membenci saudara, karena saya mengasihi saudara. Karena kalau tidak diperingatkan, maka kita akan terus tinggal di dalam dosa, berpikir bahwa kita akan masuk surga. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan, satu dosa pun yang kita perbuat akan menghalangi kita ke dalam kerajaan surga. Lihat Yudas, saudara-saudara. Apakah Yudas punya banyak dosa? Enggak, saudara-saudara. Yudas cuma punya satu dosa. Apa dosanya? Cinta akan harta. Itu saja dosa daripada Yudas, saudara. Tapi dia terus pupuk dosanya sampai dimeteraikan ketika dia lebih memilih uang daripada Yesus. Saudara-saudara, ketika saya dan saudara lebih memilih uang daripada mengikuti kebenaran, kita sedang menyangkal Yesus, sedang menjual Tuhan Yesus. Ketika kita berbohong demi keuntungan uang yang lebih banyak daripada kalau kita tidak berbohong, kita sedang menyalibkan Yesus. Ketika kita tidak percaya kepada Yesus dan kita lebih memilih untuk bekerja walaupun itu hari Sabat, kita sedang menyalibkan Yesus. Jangan bilang kita mengasihi Yesus kalau kita memilih untuk melanggar hukum-hukumnya, saudara-saudara. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam Mazmur 119 ayat 172 jelas di dalam King James Version dikatakan kebenaran adalah hukum. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hukum. Saudara-saudara, karakter Yesus terlihat di dalam hukum-hukumnya. Kalau kita tidak menurut hukum, berarti kita tidak mengasihi Yesus. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Saudara, bagi Tuhan, kalau kita tidak menurut hukum Tuhan, itu tidak peduli apapun yang kita bilang. Walaupun kita berkhotbah, kita mengasihi Yesus. Walaupun kita menyanyi, kita bilang, ku kasih padamu. Tapi bagi Tuhan, saya dan saudara tidak mengasihi Yesus. Saudara-saudara, itulah artinya kita menurut menyembah Allah di dalam kebenaran. Sekarang, pertanyaannya, apa artinya menyembah Allah di dalam roh? Apa artinya menyembah Allah di dalam roh? Artinya kita menyembah Allah di dalam roh adalah apa artinya Sabat buat saya dan saudara? Kita menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu secara harafiah. Iya. Tetapi menyembah Allah dalam roh lebih daripada menyembah Allah secara harafiah. Jadi apa artinya kita menyembah Allah di dalam roh pada hari Sabat? Apa roh daripada hari Sabat itu? Apa semangat dari Tuhan memberikan hari Sabat? Apakah Tuhan hanya memberikan satu hari sebagai hari yang dia khususkan, dia asingkan, dia eksklusifkan untuk menjadi hari perbaktian buat saya dan saudara? Oke, saudara ketua sudah menggelengkan kepala. Berarti ini tidak. Jadi apa alasannya Tuhan memberikan kepada saya dan saudara hari Sabat? Apa maksudnya? Mari kita buka di dalam Yesaya 58 ayat bersautan kita, Yesaya 58 mulai ayat 13 dan 14. Saya tampilkan di layar supaya cepat aja saudara-saudara. Ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
Saudara-saudara dengarkan. Tidak cukup kita berbakti pada hari Sabat secara harfiah. Itu sebabnya, walaupun kita menyucikan hari Sabat secara harfiah, tapi kita tidak ada beda dengan orang Kristen yang lain, dengan bahkan orang yang bukan Kristen. Karakter kita, kelakuan kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kenapa? Karena kita hanya berbakti pada hari Sabat secara kebenaran. Tapi bagaimana dengan semangat? Semangat hari Sabat diungkapkan di dalam Yesaya 58, saudara-saudara. Semangat menyembah Allah secara benar, bukan cuma secara harfiah, diungkapkan di dalam seluruh pasal Yesaya 58. Dan pasal ini sangat penting buat kita, saudara-saudara. Hafalkan Yesaya 58 di dalam otak saudara. Supaya kita bisa dapat semangat Sabat yang benar. Mari kita lihat semangat Sabat yang benar itu apa. Satu, saudara-saudara, kita tidak akan menginjak hukum Sabat. Artinya karena kita mengasihi Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Kita tidak menyucikan Sabat supaya kita masuk surga, saudara-saudara. Tidak sama sekali. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Artinya kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan hasil usaha kita karena kita begitu ketat menyucikan hari Sabat. Orang Israel tidak menyucikan Sabat secara harfiah maupun secara semangat. Orang Israel melanggar hari Sabat. Kemudian datang di zaman Yesus, itu di Perjanjian Lama. Kemudian datang pada zaman Yesus. Orang Israel juga tidak menyucikan Sabat secara semangat. Mereka menyucikan Sabat secara harfiah dengan ketat. Ada 1531 peraturan yang dilakukan oleh orang Farisi yang tidak boleh dilanggar pada hari Sabat. Saudara, ini bukan lucu-lucuan, tapi fakta. Mereka tidak boleh bawa beban. Jadi kalau mereka flu, mereka tidak boleh bawa sapu tangan. Sehingga apa yang mereka buat? Kalau mereka flu, baju mereka dijahit dengan sapu tangannya. Di lengan mereka jahit. Supaya mereka bisa lap ingus mereka dengan baju mereka. Apakah Tuhan berkenan dengan perbaktian yang hanya sekedar formalitas? Tuhan tidak berkenan dengan orang Farisi. Bukan dia tidak berkenan dengan penurutan mereka. Tidak. Tapi dia tidak berkenan dengan hidup keagamaan mereka karena mereka hanya menyembah Tuhan secara harfiah, secara kebenaran. Mereka tidak menyembah Tuhan secara semangat. Saudara, kalau kita memiliki perbaktian Sabat yang benar, kita tidak akan melanggar semua hukum Sabat, tidak melakukan urusan kita pada hari Sabat. Kita akan menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Berapa banyak dari kita, jujur, dari kecil sampai besar, lahir di Advent, bisa mengatakan bahwa hari Sabat itu hari kenikmatan. Atau kebanyakan kita akan katakan hari Sabat hari beban, karena tidak boleh nonton, tidak boleh bekerja, tidak boleh ada hiburan, tidak boleh ngapa-ngapain selain hanya berbakti. Kebanyakan orang Advent akan dengan jujur mengatakan bahwa hari Sabat hari beban. Tanya kepada anak-anak, apakah hari Sabat bagi anak-anak hari kenikmatan? Atau hari Sabat hari yang mereka tunggu-tunggu supaya cepat selesai. Begitu tutup Sabat, mereka langsung bilang, hore! Saudara-saudara, apakah kita mendidik anak-anak kita seperti itu? Bahwa hari Sabat menjadi suatu beban bagi saya dan saudara. Tuhan bilang, hari Sabat seharusnya hari kenikmatan. Nah, pertanyaannya, di mana masalahnya? Karena kita tidak memelihara Sabat dari sisi semangatnya. Apa sisi semangat daripada hari Sabat? Sisi semangat dari hari Sabat, ya, sisi roh daripada penyucian. Hari Sabat adalah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa saya dan saudara memiliki beban yang berat setiap hari. Beban itu beban apa? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu beban yang saya dan saudara pikul setiap hari. Dan itu semua disimpulkan dengan satu kata. Apa itu katanya? Dosa. Dosa yang membuat hidup kita semakin tidak bahagia. Kita terpuruk karena dosa. Karena keangkuhan suami.
istri menderita, anak-anak menderita, karena keangkuhan istri yang selalu mau menonjolkan diri di FB, maka anak-anak menderita. Saudara-saudara, orang tua, saya mau berbicara dari hati ke hati dengan saudara-saudara, dengan suami, dengan istri. Jangan karena ego kita, jangan karena kesombongan kita mau kelihatan hebat daripada seluruh orang gereja ataupun tetangga kita, teman-teman kita taruh di FB betapa hebatnya kehidupan kita. Saudara-saudara, kita sedang mendidik anak kita untuk jadi sombong seperti kita tanpa kita sadari. Dan kesombongan menciptakan masalah. Masalah pertama di seluruh jagat raya ini adalah karena kesombongan. Dan saudara-saudara, lebih dari zaman manapun dalam sejarah dunia, 6.000 tahun, masa di mana Facebook ada, Facebook menciptakan fasilitas untuk meninggikan diri dengan mudah. Jangan kita tergoda, saudara. Iya, saya mau katakan dari dalam hati saya yang terdalam, umat-umat Tuhan. Apa motif kita ketika kita post sesuatu di Facebook? Apa motif kita? Apakah kita mau menyatakan kepada orang lain bahwa kita ini berhasil dalam hidup? Apakah kita mau menyatakan kepada orang lain kita ini hebat, kita sukses? Karena ada orang yang menghina kita? Karena ada orang yang melecehkan kita? Karena ada orang yang merendahkan kita, karena ada orang yang menganiaya kita secara emosi. Saudaraku, umat-umat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan kita jadi bodoh, saudara-saudara. Jangan kita ditipu oleh setan untuk meninggikan diri. Sia-sia kalau kita bahagia karena kita merasa lebih hebat dari orang lain. Itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang tidak kekal. Kebahagiaan yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saudara. Saya mau sampaikan apa adanya. Tidak ada gunanya. Apakah itu kebahagiaan yang kekal? Tidak ada, saudara-saudara. Kita dibentuk dari kecil bahwa hidup itu harus berhasil secara ekonomi. Itu adalah norma yang sudah ditanamkan oleh setan. Sehingga orang tua bekerja dengan keras untuk bisa mengirim anak-anak kepada sekolah-sekolah yang terbaik, supaya kalau dia bisa tamat dari sekolah yang terbaik, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik, perusahaan yang terbaik yang akan mempekerjakan dia. Dengan begitu orang tua bisa katakan, lihat saya sukses karena Tuhan memberkati saya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, bukan kata-kata saya. Lupakan niat untuk menjadi kaya, saudara-saudara. Tapi Alkitab juga berjanji bahwa kita tidak akan minta-minta. Ya, saudara-saudara, begitu banyak orang ingin kaya hanya karena kesombongan. Ingin dihormati, ingin dihargai di atas dunia ini. Saudara-saudara, hati-hati, kekayaan, kehormatan, semua itu kedudukan, semua itu adalah hal-hal yang merupakan jerat setan. 3T, 3T, kita tidak boleh lupa wanita, ya, kemudian harta, kemudian takhta. Saudara-saudara, di gereja pun terjadi perkelahian karena apa? Perebutan takhta. Kenapa? Karena kesombongan. Dijauhkan kita daripada hal-hal ini. Saudara, kenapa kita lakukan ini? Di dalam gereja, dalam konteks gereja, kenapa kita lakukan ini? Tidak ada beda dengan orang lain yang tidak memelihara hari Sabat. Karena kita hanya berbakti pada hari Sabat sesuai dengan harafiah. 2 jam, 3 jam kita berbakti pada hari Sabat. Paling lama. Tapi bagaimana dengan semangat sepanjang hari Sabat? Apakah kita ngomong sesuai dengan yang kita mau atau sesuai dengan Tuhan mau?
Apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, apakah betul kita bisa mengatakan bahwa hari Sabat itu hari kenikmatan, saudara-saudara? Kenapa kita tidak bisa katakan hari Sabat hari kenikmatan? Karena kita tidak menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Kalau saya dan saudara menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, maka kita akan sebutkan hari Sabat hari kenikmatan. Kenapa? Karena hari Sabat kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus, bukan cuma waktu beribadah 3 jam, tapi sepanjang 24 jam kita menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, dan kita tidak mau menghabiskan waktu sepanjang hari Sabat dengan hanya tidur-tiduran. Tapi kita akan terus berbicara dengan Dia. Kita lihat betapa dekatnya Tuhan kita, Tuhan Yesus dengan Bapanya. Ketika Dia disalib, Dia menderita secara fisik. Dia dianiaya secara fisik. Dia sangat kesakitan secara fisik. Tetapi Dia bisa bertahan. Dan secara mental, Dia dihina. Katanya, engkau anak Allah, turun dari salib, maka kami akan percaya. Kalau engkau tidak turun dari salib, bagaimana kami bisa percaya? Turun dari salib, orang lain engkau selamatkan, tetapi dirimu sendiri engkau tidak bisa selamatkan. Engkau anak Allah. Saudara-saudara, bayangkan penderitaan Yesus di kayu salib. Sudah menderita secara fisik, tapi tidak cukup menderita secara fisik. Dia juga harus menderita secara batin. Ini semua orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Dia. Ada yang disembuhkan, ada yang dikasih makan, ada yang dihibur, ada yang dikuatkan. Tapi sekarang mereka menghina Dia. Semua kelompok menghina Dia. Pemimpin agama, orang kafir, semua kelompok, orang kaya, orang miskin, semua menghina Yesus. Saudara-saudara, Yesus bertahan dengan semua hinaan itu. Yesus bertahan dengan semua hinaan itu, saudara-saudara. Mengapa? Karena Dia punya hubungan yang intim dengan Bapanya. Walaupun Dia menderita secara fisik, secara mental, secara sosial. Saudara-saudara, penderitaan sosial itu sangat berat. Ya, ketika saudara dijauhi oleh sahabat-sahabat dekat saudara dan keluarga saudara karena saudara memilih mengikuti kebenaran, itu sangat berat. Sangat berat. Dan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ketika Dia disalib, tidak ada yang berani dekat. Hanya BWA yang mau dekat disalib Yesus. Wanita jauh lebih berani dari laki-laki. Siapa bilang laki-laki pemberani? Semua murid Yesus laki-laki lari, ketakutan, tercerai-berai. Tidak berani dekat disalib. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain dan Maria ibu Yesus ada di salib. Mereka mendampingi Yesus. Mereka tidak takut mati. Karena mereka sangat mengasihi Yesus. Dan kita lihat, saudara-saudara, penderitaan fisik, penderitaan mental, lebih berat dari penderitaan fisik, penderitaan sosial, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan sahabat dekat, disangkal oleh sahabat dekat, dihianati oleh salah satu murid. Itu semua penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bertahan karena Dia memiliki kekuatan rohani. Bapanya dekat di dalam hatinya. Tetapi pencobaan Yesus yang terakhir adalah ketika Dia merasakan hadirat dari Bapanya mulai meninggalkan Dia satu persatu. Dia tidak lagi merasakan hadirat Bapanya di dalam hatinya. Itu sebabnya Dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudara, kenapa Yesus berteriak seperti itu? Karena Dia tidak lagi merasakan hubungan yang intim dengan Bapanya. Itu ujian yang terakhir. Yesus kuat. Yesus mampu menghadapi tantangan selama 3,5 tahun. Tiap hari Dia dicari salahnya. Saudara bisa bayangkan. Dan tidak pernah berhenti. Ahli Taurat, ya, orang Farisi, orang Saduki menyerang Dia, cari salahnya. Apakah kita bisa bertahan hidup seperti itu 3,5 tahun? Hidup yang penuh dengan penderitaan. Dan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tapi satu kali pun Dia tidak terpancing, terprovokasi untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak mengasihi. Luar biasa Tuhan Yesus bisa bertahan dengan serangan demi serangan selama 3,5 tahun, saudara-saudara. Ya,
Musuh-musuhnya memang sengaja mengirim apa? Mengirim mata-mata untuk melihat Yesus. Ya, mereka melihat semua kata-kata Yesus datang kepada musuh-musuhnya dilaporkan oleh mata-mata. Bayangkan saudara, dicari salahnya setiap saat. Tapi berapa sering saya dan saudara sudah mengeluh walaupun kita belum betul-betul mengalami penderitaan. Kita terlalu manja, saudara-saudara. Karena kita hanya memandang kepada diri kita, kita tidak memandang kepada Yesus. Itu sebabnya Alkitab selalu serukan, pandanglah kepada Yesus. Pandang dan hiduplah. Hidup bebas dari tekanan dosa. Saudara-saudara, kekuatan Yesus adalah karena dia dekat dengan Bapanya. Itu kekuatannya. Karena dia memahami itu yang paling penting dalam hidupnya. Itu sebabnya pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi keluar dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Dan sepanjang hidupnya Yesus berdoa seringkali semalam-malaman ketika dia menghadapi konflik yang sangat berat. Dia tidak mengandalkan dirinya, tapi dia mengandalkan Bapanya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kita menghadapi tantangan yang berat, apakah kita mengandalkan diri kita, pikiran kita, akal kita, hikmat kita, atau kita mengandalkan Tuhan kita? Saudara-saudara, kita sedang hidup di ujung akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Tapi sebelum Tuhan Yesus akan datang, kita akan memasuki masa kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya dan saudara tidak perlu takut. Karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kita dalam masa-masa yang sulit. Bagaimana Tuhan menolong umat Israel. Bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara umat Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kita sepanjang COVID ini. Kita yang tidak punya pekerjaan tetap bisa hidup dan makan selama sudah 2 tahun lebih. Kita menjalani hidup yang seperti ini. Tapi Tuhan memelihara dan menjaga kita. Apalagi yang Tuhan harus lakukan untuk meyakinkan saya dan saudara bahwa Dia menyayangi kita, Dia sangat memperhatikan kita. Dia tidak mau satupun dari antara kita jemaat nyiur melambai yang akan tertinggal ketika Dia datang pada kali yang kedua. Saudara, ini waktu yang sangat serius bagi kita untuk sungguh-sungguh memahami apa esensi daripada Sabat yang sesungguhnya. Bukan cuma berbakti pada hari yang ke-7. Banyak dari antara kita merasa aman karena kita sudah berbakti pada hari ke-7, hari Sabtu, hari yang benar. Sehingga kita merasa itulah yang terpenting. Dan kita lupa esensi, semangat daripada hari Sabat yang Tuhan maksudkan adalah supaya setiap hari saya dan saudara memiliki waktu yang intim dengan Dia. Bukan cuma pada hari ke-7, tapi setiap hari, pagi-pagi benar, dan juga pada malam hari sebelum kita istirahat. Setelah kita menjalani satu hari yang penuh dengan tantangan, tiap hari saya dan saudara harus memiliki Sabat. Itu esensi daripada Sabat, saudara-saudara. Bukan cuma kita menyucikan hari ke-7 yang benar, tapi kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya pada hari ke-7, tapi juga setiap hari. Karena Tuhan sudah tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa waktu Dia menciptakan manusia. Itu sebabnya Dia mendirikan Sabat. Supaya kita bisa menghabiskan waktu dengan Dia setiap hari. Bukan cuma pada hari ke-7. Setan tahu ini. Itu sebabnya setan menyerang hari Sabat, saudara-saudara. Ada 2 institusi yang paling diserang oleh setan di akhir zaman ini, yaitu hari Sabat dan pernikahan. Saudara-saudara, ini adalah 2 institusi kembar. Dan kita sudah lihat, undang-undang dikeluarkan untuk menyetujui pernikahan sejenis. Sudah dikeluarkan, saudara-saudara. Ya, artinya 2 institusi ini kembar, artinya saudara-saudara 2 institusi yang disediakan Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa adalah pernikahan dengan hari Sabat. Nah, pernikahan sudah diserang oleh setan dengan begitu banyak, saudara-saudara, penyimpangan-penyimpangan dari pernikahan yang sesungguhnya, yang Tuhan rencanakan untuk kebahagiaan manusia. Iya. Sekarang tinggal Sabat yang kita tunggu setan akan serang. Dan setan menyerangnya dengan luar biasa, saudara-saudara, yaitu seluruh orang Kristen dan Katolik tidak menyucikan hari Sabat yang benar.
Sementara orang Advent yang menyucikan hari Sabat yang benar secara harafiah, hari ketujuh pun disesatkan dengan merasa aman, dengan kesombongan rohani, merasa lebih benar dari semua orang Kristen yang lain. Saudara-saudara, bukti penyucian yang sejati adalah kerendahan hati. Kalau saya dan saudara menyucikan hari Sabat, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombong-sombongkan, bahwa kita yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan semua orang Kristen yang lain yang tidak menyucikan hari Sabat yang benar akan pergi ke neraka. Tetapi berapa banyak dari kita melakukan hal itu? Kita merasa lebih suci, lebih benar hanya karena kita menyucikan hari Sabat yang benar. Tapi semangat Sabat tidak kita lakukan. Tidak. Itu sebabnya kita tidak memiliki karakter seperti Yesus. Karena pada dasarnya kita merasa aman dengan menyucikan karena kita telah menyucikan hari Sabat yang benar. Tapi kita tetap punya karakter seperti orang dunia, orang yang tidak berbakti pada hari Sabat. Di mana masalahnya, saudara-saudara? Karena kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sama terjadi pada zaman Yesaya. Orang menyucikan Sabat dengan luar biasa, dengan ketat. Mereka bahkan berpuasa. Mari kita lihat. Kita akan baca seluruh pasal Yesaya 58. Saya akan memulai satu seri dari Yesaya 58. Kita akan bahas ayat per ayat. Tapi Sabat ini saya membahas secara umum. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara-saudara, Tuhan yang menghendaki ketika saya dan saudara berkhotbah, jangan berkhotbah yang menyenangkan telinga. Karena Tuhan mau kita menyampaikan kebenaran yang boleh menemplak umat-umat Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita siap waktu Yesus datang. Tentunya ketika saya dan saudara menyampaikan khotbah yang menemplak, semangat kita adalah karena apa? Kasih. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur. Saudara, kalau saya dan saudara bukan karena kasih, jangan menemplak. Karena itu artinya kita akan menghakimi. Menemplak dan menghakimi sangat tipis bedanya. Semua tergantung motif saya dan saudara. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Saudara katakan kepada saya, apakah umat Israel pada zaman Yesaya mereka suka beribadah atau tidak? Sesudah saya baca beberapa ayat, mereka setiap hari mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang engkau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara-saudara, saya mau tanya, pertanyaan saya tadi, apakah orang Israel pada zaman Yesaya taat berbakti atau tidak? Semua menganggukkan kepala. Mereka sangat taat berbakti. Tapi apakah mereka memiliki karakter Yesus? Jauh. Tidak. Mereka berkelahi, mereka tidak peduli dengan orang miskin, mereka tidak peduli dengan orang yang susah. Jauh, saudara-saudara. Apakah kita mau mengulang kesalahan yang sama, saudara-saudaraku yang kekasih? Jangan, saudara-saudara. Orang Israel tidak memiliki kekasih. Dan saya sering dengar, ada di antara umat-umat nyiur melambai yang mengatakan gereja ini tidak ada kasih. Saudara-saudara, ini templakan buat kita. Tidak peduli kita menyucikan Sabat yang benar, sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter Yesus, maka kita tidak akan kemana-mana, saudara. Kita tidak akan kemana-mana. Kalau kita masih menyombongkan diri, dan kesombongan rohani adalah dosa yang paling tidak berpengharapan. Itu lebih jahat dari kesombongan duniawi, saudara-saudara. Kesombongan duniawi adalah saya sukses karena saya punya materi, saya punya prestasi, saya orang terpandang, saya kaya, saya dihormati di keluarga saya, dihormati di tetangga saya. Tetapi ketika kesombongan rohani datang, kita orang yang benar, kita gereja yang benar, kita lebih benar dari semua gereja Kristen yang lain, dari semua agama yang lain, maka ini tingkat kesombongan yang jauh lebih mematikan daripada kesombongan duniawi. Saudara, mari kita merendahkan diri, bahwa kalau kita mengenal kebenaran, itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita lahir di dalam kebenaran, kasih karunia Tuhan kita dituntun ke dalam kebenaran. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Itu semua adalah pemberian, itu adalah karunia Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan karakter Yesus. Bukan untuk meninggikan diri. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus. Bukan menjelekkan satu dengan yang lain dan mencari salah satu dengan yang lain. Apa gunanya kita berbakti kalau kita selalu menghakimi satu dengan yang lain? Sudah terlalu lama gereja ini berdiri, saudara-saudara, 30 tahun lebih gereja ini ada. Mari sekarang saatnya kita betul-betul berubah. Ini adalah waktu yang baik bagi kita untuk berubah, untuk menyucikan Sabat secara semangat. Saudara-saudara, kenapa Tuhan menyuruh kita menyucikan Sabat secara semangat maupun secara harafiah? Karena hanya dengan menghabiskan waktu dengan Yesus, kita bisa menuruti segala hukum Tuhan. Bukan sebagai beban,
tetapi sebagai kenikmatan. Hanya dengan menghabiskan waktu yang intim dengan Yesus, kita bisa memiliki karakter seperti Yesus. Kita bisa mengasihi orang dengan tulus, tanpa mengharapkan embel-embel balasan. Begitu banyak orang berbuat baik kepada orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak tulus. Mereka mengharapkan suatu saat mereka membutuhkan pertolongan, orang kaya itu akan memberikan bantuan. Itu tidak tulus, saudara. Itu sebabnya banyak orang cuma suka mencari muka kepada orang kaya. Tapi ukuran yang Tuhan Yesus berikan kepada saya dan saudara lebih daripada itu, saudara. Apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya bagiku. Karena Tuhan Yesus sangat menghargai ketulusan. Mari kita berbuat baik karena ketulusan. Jangan kita cuma mau berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada kita. Itu juga dilakukan oleh orang dunia. Mari kita berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Orang-orang yang memfitnah kita, yang menganiaya kita, yang menjelek-jelekan kita. Kenapa kita cuma mau bergaul dengan orang yang selalu memuji kita, yang selalu berbuat baik kepada kita? Kenapa kita memilih-milih sahabat di dalam gereja yang cocok dengan kita saja? Saudara-saudara, gereja itu melambangkan keluarga. Gereja dibentuk dari keluarga-keluarga. Kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus, dan itu lebih dekat daripada saudara secara daging. Itu lebih dekat daripada saudara dunia. Saya dan saudara adalah bersaudara. Kenapa kita saling menyakiti? Kenapa kita menjaga jarak supaya jangan tersinggung satu dengan yang lain? Karena kalau terlalu dekat, kita akan tersinggung satu dengan yang lain. Jadi dijaga jarak. Jaga jarak kenapa? Karena dulu dia pernah bikin salah sama saya. Saya sudah harus hati-hati sama dia. Walaupun saya sudah ampuni dia, tapi saya sudah harus hati-hati. Karena sudah ada pengalaman. Saudara, kalau kita betul-betul saling mengasihi dengan tulus, maka kita akan melakukan yang terbaik kepada satu dengan yang lain. Kita akan menegur bukan untuk menghujat, bukan untuk menghakimi, tapi kita akan menegur dengan kasih. Agar saudara kita itu sadar, bertobat, waktu Yesus datang dia selamat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan tutup dengan membahas ayat 1. Ayat 1 di dalam Yesaya 58. Serukanlah kuat-kuat. Janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara-saudara, kenapa disebutkan di sini serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan seperti sangkakala? Kenapa? Kenapa, saudara-saudara? Di dalam Hakim-Hakim, sebelum saya pergi kepada Hakim-Hakim, di dalam Bilangan 10 ayat 2, saudara-saudara, di dalam Bilangan 10 ayat 2, firman Tuhan berkata, ya, saya mau tampilkan supaya saudara lihat dan kita bisa menikmatinya bersama-sama. Ya, ini apakah terlihat? Ya, supaya cepat. Di dalam Bilangan 10 ayat 2, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Tadi Nadine menceritakan cerita anak-anak yang sangat baik. Dari 10 orang kusta,
hanya satu yang ingat dan kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Apa fungsi daripada sangkakala, saudara-saudara, atau nafiri? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan umat-umat Tuhan siap berperang pada zaman dulu. Dan nafiri atau sangkakala atau trompet digunakan di dalam konteks peperangan, saudara-saudara. Juga untuk mempersatukan umat-umat Tuhan. Juga pada waktu hari-hari kamu bersukaria, artinya sebagai ucapan syukur. Jadi apa itu nafiri atau trompet, saudara-saudara? Yang kalau dibunyikan dalam konteks peperangan, maka Tuhan akan mengingat janjinya kepada umatnya, bahwa dia akan memberikan kemenangan kepada mereka. Itu adalah doa. Betul atau tidak? Itu adalah doa. Terima kasih kepada para pendoa yang setiap hari dengan setia berdoa jam 11 dan jam 3. Dan setiap subuh, hari Minggu pagi, dan hari Rabu pagi. Saudara telah menjadi berkat buat jemaat Nyiur Melambai. Dan banyak tamu-tamu yang ikut berdoa buat jemaat Nyiur Melambai, saudara-saudara. Kita harus berterima kasih kepada mereka. Itu sebabnya kita bikin KPA untuk semua tamu-tamu kita, baik yang bukan Advent maupun yang Advent, agar kita juga membalas kebaikan mereka. Saudara, mari kita baca selanjutnya di dalam Yeskiel 33. Masih boleh ya, saudara-saudara ya? Oke, ketua sudah anggukkan kepala, jadi saya lanjutkan ya. Oke. Yeskiel 33 ayat 1, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dengan kata lain, Tuhan sedang berfirman, kalau aku mendatangkan kesusahan, malapetaka kepada bangsa Israel, kepada kamu, oleh karena pelanggaran tentunya yang mereka lakukan. Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala. Ayat 4. Kalau ada seorang, sekarang ayat 5. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ayat 6. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Saudara dengarkan. Apa yang saya baca ini sangat serius. Kalau kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga Israel dan bertugas untuk meniupkan sangkakala, kalau melihat ada pedang yang datang, artinya musuh sedang datang, saudara-saudara, kita harus meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsa Israel. Kalau sudah ditiup, ada yang tetap tidak mau mendengarkan, maka yang salah orang yang tidak mau mendengarkan. Tetapi kalau belum ditiup, maka yang bersalah siapa? Penjaganya. Saya dan saudara adalah penjaga Israel. Saya dan saudara adalah penjaga dunia ini. Kepada saya dan saudara sudah diberikan pekabaran 3 malaikat. Dan kalau saudara lihat pekabaran 3 malaikat, malaikat-malaikatnya memegang trompet, saudara-saudara. Menggambarkan umat-umat Tuhan yang sudah diangkat menjadi penjaga dunia ini untuk memberitakan ke seluruh dunia kabar keselamatan bahwa Yesus akan segera datang. Saudara-saudara, saya dan saudara mempunyai tugas yang suci. Saya dan saudara mempunyai tugas yang sangat suci untuk memperingatkan dunia ini
Ayat 7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Tugas yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah tugas yang sangat suci untuk memperingatkan dunia ini dengan kedatangan Yesus yang segera. Saudara, tugas yang sangat suci tidak kepada semua orang diberikan tugas ini. Saudara, kita lihat sesudah Yesaya 58 ayat 13 dan 14, semua masalah di gereja terjadi karena orang Advent hanya menyucikan Sabat secara harafiah, tetapi tidak menyucikan Sabat secara semangat, yaitu menghabiskan waktu setiap hari dengan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kita untuk menghabiskan waktu dengan Dia, karena hanya itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa menuruti segala perintah Tuhan, dan hanya itulah satu-satunya cara yang bisa membuat saya dan saudara memiliki kasih dan karakter Yesus itu. Saudara lihat sekarang, saya mau baca Yesaya 58 ya, ayat 13 dan 14 ya. Ini ayat yang sangat penting. Ini adalah harafiah dan semangat dari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya. Nah, bahasa Indonesia nya adalah huruf kecil. Tetapi seharusnya ini adalah huruf besar. Karena nya di sini bukan hari Sabat, tetapi nya di sini adalah Tuhan. Apabila engkau menghormati Tuhan dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sesudah itu, saudara-saudara, ya, di dalam Yesaya 59, ayat selanjutnya adalah di dalam Yesaya 59, ayat 1 dan 2. Saudara dengarkan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita tidak menyucikan Sabat secara benar, baik secara harafiah, baik secara kebenaran, maupun secara semangat, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Saudara lihat ini. Dan ini juga yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat berikutnya adalah Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Saudara-saudara, lihat bahwa istirahat yang sejati itu bukan cuma pada hari ke-7, tetapi setiap hari kita butuh istirahat. Dan apa maksudnya istirahat? Apakah kita tidak punya aktivitas fisik? Bukan. Istirahat itu artinya bukan berhenti dari aktivitas fisik saja, tapi kita tinggal di hadirat Tuhan. Menghabiskan waktu dengan Yesus secara intim, secara pribadi. Itulah esensi dasar daripada hari Sabat. Dan kalau kita lakukan ini, saudara-saudara, setiap hari, saudara mulai dengan 5 menit. Tuhan, saya mau habiskan waktu 5 menit dengan Engkau.
Tuhan, saya nggak tahu lagi mau berdoa apa. Ajar saya berdoa. Roma 8 ayat 26 mengatakan kita memang tidak tahu berdoa. Kita perlu diajar oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada salahnya saudara minta, Tuhan, kenapa ya saya cuma berdoa 5 menit sesudah saya jadi Kristen 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kenapa saya nggak bisa berdoa lama? Saudara, saya mau katakan sesuatu hal yang sangat penting. Kalau saya dan saudara berdoa terlalu lama secara umum, itu karena kita tidak berdoa secara pribadi. Karena kalau kita berdoa secara pribadi yang cukup, kita tidak akan meninggikan diri waktu kita dipercayakan untuk berdoa secara umum. Saya tidak menghakimi siapa-siapa di sini. Tetapi saya mau sampaikan salah satu indikasi ketika kita dangkal secara rohani, selalu mau menonjolkan diri secara rohani. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka selalu mau berdoa panjang-panjang untuk memberikan kesan kepada orang bahwa mereka rohani. Mereka dekat dengan Tuhan, doanya panjang. Kalau saudara berdoa panjang, waktu pribadi ataupun di dalam kelompok doa yang memang sudah bertekad untuk berdoa panjang-panjang, tidak apa-apa saudara. Tapi kalau berdoa secara umum, ya pena inspirasi mengatakan bahwa jangan lebih dari 2 menit. Diberikan petunjuk khusus, jangan lebih dari 2 menit. Saya sudah ingat-ingat untuk ingatkan kepada komunikasi atau ketua jemaat untuk kutip-kutipan daripada pena inspirasi untuk orang yang doa syafaat. Supaya kita jangan selalu tanpa sadar meninggikan diri. Doa syafaat bukan untuk berdoa panjang, saudara. Bukan untuk doa tidak dijawab karena kita berdoa panjang. Tidak. Tapi isi hati kita, kesungguhan hati kita. Kalau kita berdoa 2 menit tapi sungguh-sungguh, Tuhan akan dengar doa kita. Elia berdoa hanya beberapa kalimat, itu tidak sampai 1 menit, tapi api langsung turun dari surga. Saudara-saudara, bukan masalah panjang, tapi kita secara tidak sadar telah terbentuk seperti orang Farisi, bahwa kita harus berdoa panjang-panjang. Tidak, saudara, tidak. Kita berdoa secara, kalau di umum, harus secara to the point. Tidak usah panjang-panjang. Ya, kenapa begitu? Nantilah kita bahas. Tapi ini nasihat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita punya masalah rohani, yaitu mau menonjolkan diri. Ya, saya bicara secara umum, saudara-saudara. Jangan saudara bilang, aduh, berarti pendeta bilang karena saya kalau doa syafaat panjang, berarti saya meninggikan diri. Tidak, saya sedang memberikan prinsip secara umum, bukan satu pribadi per satu pribadi. Jangan disalah mengerti. Ya, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, mari kita berubah. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi mari kita berubah dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Dengan berdoa berserah sepenuhnya kepada Dia. Berserah kepada Dia. Bolehkah saya ganti lagu tutup itu dengan berserah kepada Yesus? Berserah kepada Yesus apa artinya? Berserah kepada Yesus itu artinya kita mau melakukan yang kita mau, tapi kita tahu itu salah, itu bertentangan dengan perintah Tuhan, dan kita mau mengikuti perintah Tuhan, tapi kita tidak punya kuasa, karena kita sudah begitu kuat secara daging, maka kita mau bilang, Tuhan tolong saya. Berserah kepada Yesus, itulah jalannya. Itu adalah teladan Yesus. Dia mau supaya dia tidak mati di kayu salib. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Dia berdoa 1 kali tidak cukup. Dia masih mau untuk tidak mati di kayu salib. Dia berdoa lagi, Bapa kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Tapi 2 kali pun dia berdoa tidak cukup. Akhirnya pada yang ketiga kali baru dia berhenti. Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara, jangan berhenti berdoa sebelum kita bisa katakan, Bapa, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Jangan berhenti berdoa sebelum kita bisa katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Jadi itulah semangat sabat yang benar. Berserah kepada Yesus, tinggal dalam Yesus, beristirahat
di dalam Yesus. Datang kepada Yesus. Bawa semua pikulan kita. Bawa semua beban kita, kekhawatiran kita, dan percayakan kepada Dia. Jangan lagi kita ragu dan cemas sesudah kita serahkan kepada Dia sepenuhnya. Apapun yang akan terjadi. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini akan menguatkan saya dan saudara ketika Yesus datang kedua kali. Karena kita memiliki hubungan yang intim setiap hari. Kita akan diselamatkan. Betapa besar hari itu. Betapa mulia hari itu. Mari kita mulai saudara-saudara hari ini dengan berserah kepada Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang selama ini memaksakan kehendak kami. Berusaha menuruti firman-Mu dengan kekuatan kami. Gantinya berserah kepada Engkau. Yang kami perlu lakukan hanya berserah kepada Engkau. Tapi seringkali kami lebih suka menghabiskan waktu kami dengan hiburan dunia, dengan sosial media, dengan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam hidup kami. Tolong kami mulai hari ini untuk menghabiskan waktu setiap hari dengan Engkau. Menuruti hukum-hukum-Mu hanya dengan mengandalkan kuasa kasih karunia-Mu. Tidak mengandalkan diri kami. Dan biarlah kami diberikan kerendahan hati. Tuhan, kami ini orang yang sombong. Kami miskin, melarat, malang, buta, dan telanjang. Tapi kami merasa diri kaya. Ampuni kami, kasihani kami Tuhan. Kalau Engkau tidak selamatkan kami dari diri kami akan binasa. Selamatkan kami Tuhan. Singkirkan segala dendam, kebencian, satu dengan yang lain. Prasangka buruk, satu dengan yang lain. Dan biarlah kami lebih bersatu dari waktu-waktu sebelumnya. Memiliki satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Untuk ke surga bersama-sama. Dan bertemu dengan Tuhan kami. Yang telah mati bagi kami di kayu salib. Yaitu Tuhan Yesus yang kekasih. Oh Tuhan, kami sangat rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tolong kami. Hamba berdoa untuk semua kami yang hadir maupun saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Berkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.